Ibu Handayani, umur 81 lebih. Dan saya akan membawakan ayat-ayat hafalan kami melalui Perjanjian Baru. Matius 1 ayat 20. Ketika sedang mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus." Matius 4 ayat 1-11. Roh membawa Yesus ke padang belantara untuk dicobai. Ketika Yesus puasa 40 hari 40 malam lamanya, laparlah dia. Lalu datanglah si pencoba dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Telah tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu Yesus dibawa ke kota kudus, ditempatkan di bumbungan bait Allah, dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis tentang engkau, bahwa ia akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang engkau di dalam tangannya, supaya kakimu tidak terantuk di dalam batu." Jawab Yesus kepadanya, "Telah tertulis pula, janganlah mencobai Tuhan Allahmu." Lalu Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi sekali. Diperlihatkanlah kerajaan dunia serta kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah padaku." Jawab Yesus kepadanya, "Enyahlah hei iblis, engkaulah yang harus menyembah Allahmu dan berbakti hanya kepadanya saja." Iblis pergi meninggalkan Yesus. Lihat, malaikat-malaikat Tuhan datang untuk melayani Yesus. Matius pasal 5 ayat 3-12. Ini kata-kata berbahagia. "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka yang memiliki bumi. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka yang disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang bermurah hati, mereka akan diberikan kemurahan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, sebab mereka akan memiliki surga. Dan berbahagialah oleh karena Anak Manusia, engkau dikucilkan, dianiaya, serta ditolak dengan sesuatu yang jahat. Bersukacitalah, sesungguhnya upahmu besar di surga, karena nenek moyang mereka telah membunuh nabi-nabi sebelum engkau. Ayat 44. "Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang telah menganiaya kamu." Ayat yang 48. "Karena itu haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Matius pasal 6 ayat 9-13, doa Bapa kami. Kita semua sudah hafal. Ayat yang 14. "Jika engkau mau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga mau mengampuni engkau. Jika engkau tidak mau mengampuni, Bapamu yang di surga pun tidak mau mengampuni kesalahanmu." Ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan dipertambahkan kepadamu." Matius pasal yang 7 ayat 7-11.
Mintalah maka kamu akan menerimanya, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari-hari yang terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, nyahlah daripadaku, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 8 ayat 20. Kata Yesus kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius pasal 9 ayat 12. Ini hampir sama dengan Markus 2 ayat 17. Yesus mendengar perkataan mereka. Bukan orang sehat memerlukan tabib, melainkan orang yang sakit. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus engkau sebagai domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 28. Janganlah engkau takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa untuk melenyapkan baik tubuh baik jiwa di dalam api neraka. Ayat yang 34. Jangan kau kira bahwa aku datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera. Aku datang bukan membawa damai melainkan pedang. Ayat 42. Apabila ada seorang memberikan air sejuk 1 cangkir saja kepada orang yang terkecil, ia adalah muridku. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Matius 11 ayat 28. Marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan bagimu. Matius ayat 18 ayat 20 sampai 22. Jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Ayat 21 dan 22. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku apabila ia berbuat dosa kepadaku? Apakah 7 kali? Jawab Yesus kepadanya, bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Matius pasal 19 ayat 24. Ini sama dengan Markus 10 ayat 25. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Matius 22 ayat 37 sampai 39 sama dengan Markus 12
ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang utama dan pertama. Dan yang kedua, yang hampir sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Matius pasal 24 ayat 27. Seperti kilat yang memancar dan melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, begitulah kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 36 sama dengan Markus 13 ayat 31, sama dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Tetapi waktu dan saatnya tidak seorang pun mengetahui. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang mengetahuinya. Ayat 40 sampai 44. Itu masih pasal 24. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang satu akan dibawanya, yang lainnya akan ditinggalkan. Kalau ada 2 perempuan yang memutar batu kilangan, yang satu akan dibawa, yang lainnya akan ditinggalkan. Berjaga-jagalah kamu, karena kamu tidak mengetahui waktu mana Tuhanmu akan datang. Ketahuilah ini, jika tuan rumah mengetahui pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, pastilah dia akan berjaga-jaga karena tidak mau rumahnya dibongkar. Siap sedialah kamu, karena Anak Manusia tidak tahu kedatangannya yang tidak kamu duga. Matius 26. Matius 26. Matius 26 ayat 33 sampai 35. Ini sama dengan Markus 14 ayat 29 sampai 31. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka imannya tergoncang oleh karena engkau, sekali-kali aku tidak. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkali aku 3 kali. Jawab Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Lalu murid-murid yang lainnya pun mengatakan demikian. Matius 27 ayat 16 dan 17. Pada waktu itu di penjara ada seorang yang sangat terkenal kejahatannya, yaitu bernama Yesus Barabas. Pada waktu itu mereka berkumpul di sana. Lalu berkatalah Pilatus kepadanya, siapakah yang kau kehendaki akan kubebaskan bagimu? Yesus Barabaskah? Apakah Yesus yang disebut Kristus? Ayat 51 sampai 54. Lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang-orang kudus yang bangkit. Setelah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kuburnya dan masuk ke kota Kudus. Mereka menampakkan diri di depan banyak orang. Pada waktu itu,
kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga kubur Kristus sangat ketakutan karena gempa dan banyak hal yang terjadi. Mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak-anak Allah. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengar perkataan mereka dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang yang sakit. Aku datang bukan memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Markus 10 ayat 25. Sama dengan Matius 19 ayat 24. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Markus 12 ayat 30 dan 31. Sama dengan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang terutama kecuali dua hukum ini. Markus 14 ayat 29 sampai 31. Sama dengan Matius 26 ayat 33 sampai 35. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka imannya tergoncang, tetapi aku tidak. Jawab Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, saat ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Dengan bersungguh-sungguh Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Lalu yang lainnya pun mengatakan demikian. Sekarang Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ayat 50. Rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Lukas 4 ayat 8, ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, maka Ia telah mengurapi aku, supaya aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku telah diutus untuk memberitahukan kebebasan bagi orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, kebebasan orang yang tertindas, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan akan datang. Dan Lukas 6 ayat 22, 23, 38, dan 41. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, mencela kamu, dan menolak namamu dengan sesuatu yang jahat. Bersukacitalah, sesungguhnya upahmu besar di surga. Oleh karena demikian nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dilimpahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu buat mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri kamu tidak ketahui? Sekarang kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Firman berubah menjadi manusia.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu telah dijadikannya. Tanpa Dia tidak ada yang dapat dijadikan seperti yang telah dijadikan itu. Di dalam Dia ada hidup. Hidup adalah terang manusia. Dan terang manusia bercahaya. Dan cahaya itu menerangi kegelapan. Tetapi kegelapan tidak bisa menguasainya. Datanglah seorang yang bernama Yohanes, utusan dari Allah. Ia datang sebagai saksi untuk terang itu. Dan terang itu sudah ada di dalam dunia ini. Karena dunia ini Dia yang menjadikannya. Tetapi dunia ini tidak mengenal Dia. Dia datang ke dunia ini kepada miliknya sendiri, kepada ciptaannya. Tetapi miliknya sendiri tidak mau menerima. Tetapi ada yang mau menerima. Mereka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan diperanakkan seperti kesenangan laki-laki. Tetapi diperanakkan menjadi anak-anak Allah melalui kuasa Allah. Pasal 2 ayat 10 dan 11. Biasanya orang-orang kalau memberikan hidangan anggur yang terbaik lebih dahulu, setelah mereka puas, lalu diberikan yang kurang baik. Tetapi kamu mempunyai anggur yang terbaik sampai sekarang ini. Inilah yang dibuat di Kana, mujizat Yesus yang pertama kali waktu perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Dan inilah mujizat yang pertama kali sehingga muridnya percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan adalah datang dari bangsa Yahudi. Dan akan datang penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah di dalam roh yang dikehendaki oleh Bapa. Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 5 ayat 24. Saya nyari. Percayalah. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, dengarkanlah perkataanku dan percayalah kepada Dia yang telah mengutus aku. Karena di dalam Dia ada hidup, supaya kamu tidak ikut dihukum. Karena mereka sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 6 ayat 40 dan 63. Inilah yang dikehendaki Bapa, bahwa engkau harus melihat Anak dan percaya kepadanya,
Karena di dalam anak itu ada hidup yang kekal, supaya kamu dibangkitkan pada akhir zaman. Ayat yang 63. Rohlah yang menghidupkan, tetapi daging sama sekali tidak berguna. Yohanes Yohanes 8 ayat 19. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Bapamu?" Jawab Yesus kepadanya, "Baik aku, walaupun Bapakku, engkau tidak kenal. Jikalau sekiranya engkau mengenal aku, tentu juga engkau mengenal Bapakku." Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapakku adalah satu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 10. Yohanes 14 ayat 1 sampai 10. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian aku katakan kepadamu, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sesudah aku menyediakan tempat bagimu, maka aku akan kembali lagi menjemput kamu. Dan di mana aku berada, kamu pun berada. Karena aku pergi ke situ, engkau tahu jalannya ke situ. Jawab Thomas kepadanya, Tuhan, aku tidak tahu engkau pergi ke situ. Bagaimana aku mengetahui jalannya ke situ? Jawab Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya engkau mengenal aku, tentu engkau mengenal Bapakku. Apabila engkau mengenal Bapakku, berarti engkau telah melihat Bapakku. Jawab Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Itu saja sudah cukup bagi kami. Jawab Yesus kepadanya, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, sudah melihat Bapa. Bagaimana engkau katakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau kepadaku? Bahwa apa yang telah kukatakan itu bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang di dalam aku. Itulah yang dikerjakannya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepadaku akan diberikan kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang pun engkau belum meminta sesuatu di dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu itu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu. Sekarang Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 7 ini sama dengan Matius 24 ayat 36, Markus 13 ayat 32 yang berbunyi begini.
Kisah 1 ayat 7. Kamu tidak perlu mengetahui saat dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri melalui kuasa-Nya. Ayat 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Ini sama dengan kitab Yuel pasal 2 ayat 28 sampai 33. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, sehingga anak-anaknya laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunanya akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, orang-orangnya yang sudah tua akan mendapatkan mimpi-mimpi, dan ke atas hamba-Ku laki-laki dan perempuan kucurahkan Roh-Ku juga pada hari-hari itu, sehingga mereka akan bernubuat. Dan aku akan membuat mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bumi. Dan matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan akan berubah menjadi merah seperti darah, sebelum kedatangan Tuhan yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepadaku akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 8. Kata Petrus kepadanya, emas perak tidak ada padaku. Apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah kamu. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang yang lumpuh itu, sehingga mata kakinya kuat. Dia melonjak langsung berjalan dan mengikuti ke bait suci di belakangnya sambil memuji Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain daripada Dia. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 15. Pada waktu sudah dekat dengan kota Damsyik, tiba-tiba datanglah cahaya yang menyilaukan untuk menyinari mereka, dan rebahlah mereka ke tanah. Dan kedengaranlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Saulus kepadanya, siapakah engkau ya Tuhan? Kata Yesus kepadanya, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Pergilah ke kota, lakukan apa yang dikatakannya. Teman seperjalanannya termangu-mangu. Memang mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Dan Saulus bangkit berdiri dan membuka matanya, tidak nampak apa-apa. 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum. Dan 3 hari lamanya dia tidak bisa melihat karena buta, karena cahaya itu. Lalu dia dituntun ke dalam kota Damsyik. Dan di situ ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Mereka mendapatkan penglihatan dan berfirmanlah Tuhan Yesus, Ananias, ya ini aku. Pergilah ke rumah seorang Yudas.
carilah seorang yang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa dan dalam penglihatannya Ananias masuk dan menumpangkan tangannya ke atas kepalanya karena dia ingin untuk melihat. Kata Ananias, "Tuhan, sudah lama saya mendengar nama itu. Orang itu banyak berbuat jahat di Yerusalem. Banyak orang-orang benar dibunuh. Mungkin dia ke sini mau menangkap kita." Tapi jawab Yesus kepadanya, "Pergilah, karena dia akan kujadikan alat untuk memberitakan Injil ke seluruh kerajaan dan raja-raja dan orang Israel dan bangsa-bangsa dan orang Israel." Sekarang kitab Roma 1 ayat 17. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak kepada iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis bahwa orang benar akan hidup di dalam iman. Rom 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi segala dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan Tuhan kesalahannya. Roma 6 ayat 12. Sebab itu janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana itu, supaya kamu tidak menuruti segala keinginannya. Roma 9 ayat 15. Kepada Musa ia berfirman, "Aku akan menaruh belas kasihanku kepada siapa aku menaruh belas kasihanku, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati." Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 8 ayat 31. Apakah yang hendak kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, maka siapa yang akan melawan kita? Roma 11 ayat 33 dan 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapakah yang pernah mengetahui pikiran Allah? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8 benar. Kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekarang Korintus 1 Korintus 1 ayat 27. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan mereka yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan mereka yang kuat. 1 Korintus 2 ayat 9. Seperti ada tertulis, segala apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, segala apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, segala apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Tuhan untuk mereka yang takut akan Dia. 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait suci, karena Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan kamu, maka Allah sendiri akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagiku satu Allah saja, yaitu Bapa. Karena Bapa asal dari segala sesuatu kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena Dia segala sesuatu telah dijadikannya. Dan oleh karena Dia kita hidup. Dua Korintus 1 ayat 21 dan 22. Ia yang meneguhkan kami bersama-sama kamu di dalam Yesus adalah Allah yang mengurapi, yang memeteraikan sebagai tanda miliknya ke atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Semuanya disediakan, segala sesuatu disediakan untuk kita. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi jika manusia sadar kembali ke Tuhan, maka selubung itu akan dibuangnya. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan. Karena kita semuanya ini mencerminkan kemuliaan Allah yang tanpa muka terselubung. Karena kemuliaan itu dari Allah. Allah adalah Roh. Roh itulah yang akan mengubah kita di dalam wujud gambar Allah yang bertambah besar sampai selama-lamanya. Di dalam kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah berlimpah-limpah itu bukan dari kami, melainkan dari Allah. Dan selain itu, apabila kami ditindas, namun tidak terjepit. Kalau kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Apabila kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Apabila kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Dan 2 Korintus 5 ayat 7 dan ayat 10. Sebab kita hidup karena percaya, bukan melihat. Ayat 10. Kita semuanya akan dihadapkan ke dalam tahta pengadilan Yesus. Dan setiap orang akan menerima apa yang patut diterimanya sesuai hidup yang telah dilakukannya. Entah itu baik, entah itu jahat. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Jika kami atau malaikat
dari surga datang untuk memberitakan Injil yang berbeda, yang tidak sama seperti Injil yang telah kukatakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekali lagi aku katakan yang seperti itu dahulu. Apabila ada orang datang memberitakan Injil yang lain yang tidak sama dengan Injil yang telah kuberitakan, terkutuklah dia. Galatia 2 ayat 20. Namun bagiku, aku hidup bukan aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Hidup yang sekarang kuhidupi adalah di dalam daging, yang akan hidup oleh iman Anak Allah yang telah mengasihi aku dan memberikan hidupnya untuk aku. Galatia 6 ayat 7-9. Jangan sesat kamu. Allah tidak membiarkan namanya dipermainkan. Yang disebar orang akan dituainya. Orang yang menyebar melalui dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Tetapi jika orang menabur melalui roh, maka dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Pada waktunya nanti engkau akan menuai supaya tidak menjadi lemah. Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia yang menyelamatkan kamu dari imanmu bukan dari jeripayahmu, melainkan pemberian Allah. Efesus 6 ayat 10-18. Akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan dalam tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu, melawan penguasa-penguasa dunia yang gelap itu, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pakailah perisai iman. Dengan perisai itu engkau dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam segala doamu dan permohonanmu, doalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dan permohonanmu, tidak berkeputusan di dalam orang kudus. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Filipi 2 ayat 10 dan 11. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dan di bawah bumi. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan bagi Allah Bapa. Filipi 4 ayat 7, 9, 13 dan 19. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memimpin akal budimu di dalam Kristus. Dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Sebab Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Sekarang Kolose 1 ayat 15 dan 16. Dia wujud gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan yang utama, yang telah menjadikan segala apa yang ada di surga, baik yang di bumi, yang kelihatan walaupun yang tidak kelihatan, singgasana atau kerajaan, pemerintahan atau penguasa. Semuanya dijadikan Dia untuk Dia. Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Engkaulah yang dipilih Allah, yang dikuduskan dan dikasihi. Pergunakanlah kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Engkaulah yang dipilih Allah, yang dikuduskan, dan dikasihi. Kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, Kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah satu dengan yang lain. Ampunilah antara satu dengan yang lain. Dan apabila yang satu menaruh dendam kepada yang lain, sama seperti Allah yang telah mengampuni kamu, perbuatlah seperti itu. Dan yang lain yang di atas, kenakanlah kasih sebagai pengikat untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera memimpin hatimu, karena engkau telah dipanggil di dalam satu tubuh. Menjadi satu tubuh. Bersyukurlah.
1 Tesalonika 3 ayat 3. Janganlah kamu goncang imanmu oleh karena penderitaan-penderitaan ini. Semua kita tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Apabila tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Allah sendiri turun dari surga. Dan mereka yang sudah mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di atas awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Begitulah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah perkataan ini kepada satu dengan yang lain. Satu Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam Tuhan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jangan memadamkan roh dan jangan menganggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu itu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 1 Timotius 3 ayat 6 ayat 16. Dan rahasia ibadah kita, agunglah rahasia ibadah kita, karena Dia yang telah mengubah sebagai rupa manusia yang dinyatakan oleh Roh, yang dibenarkan oleh Roh, dinyatakan oleh malaikat-malaikat, yang diberitakan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yesus, yang dipercayai oleh dunia, diangkat di dalam kemuliaannya. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Kita tidak dapat membawa apa-apa ke dunia, dan kita pun tidak dapat membawa sesuatu apapun keluar. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Ayat 11 dan 12. Dan engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, panjang sabar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dua Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik di dalam kebenaran. Ibrani 7 ayat 12. Demikian pula Yesus sebagai jaminan dari segala matikan dulu. Yesus adalah sebagai jaminan dalam suatu perjanjian yang lebih kuat. Ibrani 10 ayat 30 sampai 33.
Kita mengenal Dia yang mengatakan, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan Menuntut. Menuntut. akan menuntut pembalasannya, dan Allah akan menghakimi umatnya. Ngeri benar apabila kita jatuh ke dalam tangan Allah yang benar. Ingatlah pada saat yang dulu, waktu kamu menerima terang. Sesudah kamu menerima terang, kamu menderita oleh karena perjuanganmu yang sangat berat. Oleh karena pada waktu itu engkau dibuat tontonan dari segala cercaan. Pada waktu engkau mengambil sebagian dari penderitaan mereka yang telah memperlakukan kamu demikian. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang Yakobus 1 ayat 13 dan 22. Apabila kita dicobai, janganlah mengatakan bahwa pencobaan ini dari Allah. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 22. Janganlah engkau menjadi pendengar saja. Jadilah pelaku-pelaku firman. Kalau tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yakobus 3 ayat 6. Benar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Ia mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ia sesuatu yang bisa menodai ke seluruh tubuh kita. Dan ia memutar roda kehidupan kita. Ia sendiri akan dinyalakan oleh api neraka. Yakobus 5 ayat 15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Sekarang 1 Petrus 1 ayat 4, 5, 6, 7, 24, dan 25. Untuk mengambil suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang disimpan di dalam surga bagi kamu, ialah Allah yang telah memelihara kamu di dalam kekuatannya, yaitu imanmu yang sekarang sedang menunggu keselamatan yang sudah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, walaupun seketika engkau harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai macam pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas fana yang telah diuji kemurniannya melalui api, sehingga engkau dapat puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 24. Ayat 24. Sebab. Ayat 24. Sebab segala yang hidup ialah akan seperti rumput, dan segala kemuliaan akan seperti bunga rumput. Rumput akan kering, bunga rumput akan gugur, tetapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Inilah firman yang telah disampaikan oleh Injil kepada kamu. Ayat 13 sampai 19.
itu siaplah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya ke atas kasih karunia yang telah dianugerahkan kepadamu pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hendaklah hidupmu seperti anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsumu yang telah menguasai dirimu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu kudus dalam segala perbuatanmu, sebab Dia adalah kudus yang telah memanggil kamu. Sebab itu, kuduslah kamu, karena Aku kudus. Dan jika engkau memanggil Bapa kepadanya, yang tanpa memandang rupa menghakimi setiap orang di dalam perbuatannya, takutlah dalam segala hidupmu selama kamu menumpang di dunia ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dari segala perbuatanmu, segala kebodohanmu yang telah kamu perbuat dari nenek moyangmu, bukan melalui barang yang fana atau emas perak, melainkan dari darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercela. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi engkaulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik punyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil engkau dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. 1 Petrus 4 ayat 14 dan 18. Berbahagialah kamu jika engkau dinista, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jangan ada di antara kamu yang berduka cita sebagai pembunuh, sebagai penjahat, sebagai pencuri, sebagai pengacau. Tetapi kalau ada yang berduka cita sebagai orang Kristen, janganlah malu. Akui di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Apa satu? Karena waktunya, saatnya telah sampai, penghakiman akan dimulai, dan rumah Allah yang pertama-tama akan dimulai. Tetapi jika penghakiman dimulai daripada kita, apakah yang akan terjadi bagi mereka yang tidak percaya dengan Injil Allah? Sedangkan orang benar saja hampir-hampir tidak bisa diselamatkan. Apa yang akan terjadi bagi orang-orang berdosa dan orang-orang fasik?
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memeliharakan kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis telah berjalan keliling sambil mengaum-aum seperti singa, mencari orang yang hendak ditelannya. Lawanlah dengan imanmu yang teguh, karena kamu tahu semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Aduh, terima kasih Tuhan memberkati. Nama apa itu? 1 ayat 10 dan 11. Usahalah dengan sungguh-sungguh, sebab permohonanmu dan panggilanmu dan permohonanmu akan semakin lebih teguh. Apabila engkau melakukannya, engkau tidak akan pernah terserandung, dan Ia akan mengaruniai kamu kebebasan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah dan Juru Selamat Yesus Kristus. Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang berkata sebagai kelalaian, Tuhan sangat sabar terhadap kamu, karena Ia tidak menghendaki mereka binasa, supaya mereka berbalik dan bertobat. Satu Yohanes 2 ayat 15, 16, dan 25. Janganlah engkau menyukai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena kasih dunia ini ialah kesenangan mata, kesenangan daging, keangkuhan dalam hidup. Semuanya itu bukan dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ayat 25. Inilah janjinya yang telah dikatakan sendiri, yaitu hidup yang kekal. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita atau kesalahan kita, maka Ia sangat kasih dan setia. Setia dan adil. Setia dan adil. Setia dan adil. Maka kita akan diampuni dan di 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika jika kita mengakui dosa kita, maka Dia kasih dan adil, akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kesalahan kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Barang siapa mengasihi aku, turutilah segala perintahku, sebab perintah-perintahku tidak berat. Ayat yang 4. Segala apa yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia ini.
yang memenangkan, yaitu yang mengalahkan dunia ini, iman kita. 3 Yohanes 4 ayat 1. Tidak ada sukacita yang lebih besar kecuali kita mendengar bahwa anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Sekarang Wahyu. Yudas gak ada, Nek. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 5 dan 6. Barang siapa menang, akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Dan aku tidak akan menghapus namanya dalam buku kehidupan, melainkan akan kuakui di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan malaikatnya. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 10 dan 11. Pasal 3. Oleh karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan diadakan di seluruh dunia untuk mencobai yang hidup di atas bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 19 sampai 21. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada seorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21. Barang siapa menang, akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Seperti demikian pula aku yang sudah menang. Aku duduk bersama-sama Bapa-Ku di atas tahtanya. Pasal 14, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus dan menuruti segala perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Wahyu pasal 5. Di sini dikatakan tahta Allah, ayat 6 sampai 8. Ada tahta Allah di situ dan 4 makhluk yang duduk di situ dan 24 ketua-ketua dan anak domba Allah duduk di tengah-tengahnya yang sudah tersembelih, yang bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah yang diutus ke seluruh bumi. Dan datanglah seorang malaikat yang gagah membawa gulungan kitab yang sudah termeterai 7 dan berkata, siapa yang bisa membuka kitab yang sudah termeterai ini? Diserukan kepada surga, tidak ada yang dapat. Di atas bumi tidak ada yang dapat. Di bawah bumi tidak ada yang dapat. Banyaklah ketua-ketua itu yang menangis. Ada salah satu ketua berdiri langsung berkata, janganlah menangis. Masih ada yang bisa membuka kitab ini, yaitu anak domba Allah yang sudah tersembelih. Lalu malaikat yang perkasa tadi membawa kitab itu, dibawa ke anak domba Allah. Lalu anak domba Allah berdiri langsung dipegangnya kitab itu. Pasal yang 6 ayat ke-1. Anak domba Allah membuka meterai yang pertama. Lalu kedengaranlah suara 4 makhluk itu. Mari. Muncullah kuda putih dan penunggangnya. Mereka bermahkota emas
dan diberikan senjata anak panah. Mereka lah yang merebut kemenangan dan mereka adalah pemenangnya. Dan anak domba Allah membuka meterai yang kedua. Kedengaranlah suara makhluk itu, "Mari." Keluarlah kuda merah padam dan penunggangnya yang diberikan pedang besar. Mereka diberikan kuasa untuk mengambil damai di atas bumi. Mereka saling membunuh. Dan meterai yang ketiga dibuka oleh anak domba Allah itu, dan kedengaran makhluk itu berkata, "Mari." Keluarlah kuda hitam dan penunggangnya. Dan penunggangnya membawa sebuah timbangan. Dan kedengaranlah suara, 1 cupak gandum 1 dinar. Dan 3 cupak jelai 1 dinar. Tetapi jangan dirusakkan anggur dan minyak zaitun. Dan anak domba Allah itu membuka meterai yang keempat. Dan kedengaranlah suara dari makhluk itu, "Mari." Keluarlah kuda hijau kuning dan penunggangnya. Penunggangnya bernama Maut dan Kerajaan Maut. Mereka diberikan kuasa untuk membunuh manusia di seperempat bumi. Melalui pedang, melalui bala kelaparan, melalui penyakit sampar, melalui binatang-binatang buas dari bumi ini. Dan anak domba Allah membuka meterai yang kelima. Setelah dibuka, kedengarlah suara yang nyaring bahwa di bawah bait suci itu banyak orang-orang yang mati terbunuh di situ. Mereka berteriak, "Yang Maha Kuasa, sampai kapan aku harus menunggu? Tolong balaskan darahku yang sudah ditumpahkan di bumi." Apa yang Maha Kuasa bilang? "Tunggu, saudara-saudaramu akan seperti kamu." Dan yang Maha Kuasa memberikan 1 lembar jubah putih kepada masing-masing satu persatu. Istirahatlah sementara untuk menunggu yang lain. Dan anak domba Allah membuka meterainya yang ke-6. Datanglah gempa bumi yang dahsyat, sehingga matahari menjadi gelap gulita seperti karung rambut, dan bulan merah seperti darah, dan bintang-bintang berguguran ke bumi seperti buah ara mentah yang telah digugurkan oleh angin kencang. Dan langit digulung seperti kertas. Gunung, pulau-pulau bergeser. Dan banyak orang-orang yang berkuasa di bumi ini, seperti raja-raja, seperti orang-orang yang menguasai dunia ini, mereka ketakutan, lari ke gua-gua, ke gunung-gunung, ke celah-celah batu, minta supaya ditimpakan dia. Karena Tuhan sudah murka. Karena anak domba Allah yang duduk di tahtanya itulah yang orang itu takut. Timpakan kami, begitu. Dan meterai yang ke-7 bukan.
adalah orang-orang Israel yang sudah dimeteraikan, yaitu 144.000 yang sudah termeterai. Dan 8, meterai Allah yang ketujuh dibuka. Ayat 1-3. Anak domba Allah membuka meterai yang ketujuh. Maka sunyi senyaplah surga kira-kira setengah jam. Setelah itu datanglah 7 malaikat dan membawa 7 sangkakala masing-masing di tangannya. Sesudah itu datang pula seorang malaikat lain yang membawa perapian dengan kemenyan yang banyak, duduk di dekat bait suci dengan membubuhkan kemenyan di dalam perapian itu bersama-sama dengan doa orang-orang kudus yang akan dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pasal 12 ayat 7, pertentangan besar perang di surga. Mikael dibantu oleh malaikat-malaikatnya melawan naga, dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi naga sudah tidak punya tempat tinggal lagi di surga. Mereka dicampakkan ke bumi. Ayat yang terakhir, Wahyu 20 ayat 4. Aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Dan mereka diserai untuk menghakimi. Dan aku melihat pula jiwa-jiwa mereka yang sudah terpenggal kepalanya oleh karena kesaksian tentang firman Allah, tentang Yesus. Mereka tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Mereka tidak mendapat tanda di dahi atau di tangannya. Mereka telah hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Yesus masa 1000 tahun. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, jadi itu semuanya adalah ayat hafalan yang sudah disampaikan. Biarlah kiranya itu dapat menjadi berkat untuk siapa saja yang mendengarkan. Tetap semangat untuk rajin belajar Alkitab.